Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat satuan bertingkat di Akosis. Sebagai contoh, satuan bertingkat adalah yang biasa dipakai untuk produk rokok. Rokok biasanya dijual dalam beberapa jenis satuan. Satuan paling kecil adalah pak, yang di atasnya adalah slop atau press. Kemudian yang di atasnya lagi adalah bal. Jadi rokok satuan untuk rokok. Satu pak itu isinya adalah satu pak. Kemudian di atasnya pak ada slop. Satu slop isinya 10 pak. Kemudian satu bal sama dengan 10 pak. Nah, dalam kasus seperti ini yang dijadikan acuan adalah satuan terkecil, yaitu pak. Jadi jika diimplementasikan atau diterapkan dalam Akosis, akan seperti yang akan saya demokan sebagai berikut. Menu satuan dapat ditemui di menu produk, di daftar satuan. Di sini satuan pak belum tersedia. Maka yang harus dilakukan adalah membuat satuan terkecil dulu. Biasanya karena di dalam penerapan sehari-hari akan ditemui banyak sekali satuan. Untuk kali ini satuan pak ini dalam satu slop isinya 10 pak. Tidak menutup kemungkinan nanti ada satuan lagi yang dalam satu slopnya berisi 12, atau bahkan ada yang berisi 20 atau yang berisi 6. Oleh karena itu, maka kita harus membuat identitas tersendiri untuk rokok ini. Biasanya kami memberikan satuan secara tersendiri. Misal karena acuannya satu slop ini 10 pak, maka kita buat satu satuan namanya pak 10. Isinya 1. Sementara kolom dari satuan ini dikosongin dulu, kita isi kolom tampilan nama ini yang nanti akan ditampilkan di nota atau struk atau invoice. Kita isi saja pak. Kemudian di keyboard kita tekan anak panah ke bawah seperti ini. Baru kita kembalikan ke kolom dari satuan untuk memilih pak yang kita buat tadi. Kemudian kita tekan anak panah lagi ke bawah. Nah, dari sini kita bisa membaca sebagai berikut, bahwa pak 10 itu jumlahnya atau berisi 1 pak 10. Nah, ketika dicetak maka akan tertulis pak. Selanjutnya kita membuat satuan di atasnya yang berisi satu slop berisi 10 pak. Maka kita buat baru biar mudah dalam pencarian, maka kita namanya slop 10. Slop 10 dalam ini berisi 10 pak, maka slop 10 jumlahnya 10 dari 10 ditampilkan di struk atau tercetak slop. Nah,
Kalau dibaca satu slop berisi 10 pak, 10 dicetak di nota slop. Selanjutnya kita membuat satuan yang di atasnya, yaitu bal. Nah, satu bal itu berisi berisi 10, ini mestinya 10 slop. Satu bal berisi 10 slop. Maka kita buat satuan bal 10. 10 ini untuk mendefinisikan pak 10, slop 10. Sebagaimana saya informasikan di awal, sebagai acuan adalah pak, satuan terkecilnya pak. Maka yang dihitung di sini adalah paknya. Kalau bal 10 berisi 10 slop, perhitungannya adalah satu slop berisi 10. Berarti kalau satu bal berisi 100 pak, berarti di sini kita isi 100 pak, 110 dicetak di nota bal. Jadi perhitungannya satu pak adalah berisi satu pak, satu slop berisi 10. Kalau satu bal berarti satu slop kali 10, atau 10 pak kali 10, berarti 100 pak. Jadi bal 10 itu berisi 100 pak dari 100 dari kemasan pak 10 dicetak bal. Lalu kita simpan. Kemudian penerapannya adalah pada saat di daftar produk kita cari produk rokok. Yang perlu diperhatikan adalah dalam merubah satuan ini, kita tidak boleh secara sembarangan merubah satuan tanpa perhitungan yang matang. Yang paling aman adalah satuan ini kita rubah kalau satuan ini satuan terkecil, maka kita rubah juga dengan satuan terkecil, yaitu pak. Urban mil satuan di awal adalah piece, defaultnya piece. Maka kita rubah menjadi pak 10, defaultnya adalah juga pak 10. Kemudian kita simpan. Setiap perubahan karena ini pasti ada peringatan bahwa perubahan ini akan mengandung risiko. Kalau produk itu sudah transaksikan, maka kita harus lebih berhati-hati. Kita oke saja. Ya. Oke. Ya, jadi bagaimana penggunaan dari satuan ini? Pada saat pembelian, kita cari urban tadi, urban mil. Nah, ini kan defaultnya langsung di awal ditampilkan pak 10. Kalau kita membeli bal, kita bisa langsung kalau satu pak harga katakanlah 5.000, berarti ini kita rubah katakanlah menjadi satu. Kita bisa memilih salah satu dari sini, katakanlah secara real kita membeli sebanyak satu slop. Satu slop kalau satu paknya 5.000, berarti satu slop berarti 50.000. Oke, kemudian kita coba simpan. Kita cek di persediaan. Nah, di sini rokok Urban Mil mempunyai stok atau saldo 10 pak.
keterangannya satu slop. Nah, ini fungsi dari pembuatan satuan tadi. Kemudian kita pada saat penjualan juga sama, urban mill. Kita juga bisa memilih satuannya, katakanlah satu pak harganya 6.000. Oke, kemudian langsung kita bisa simpan. Kita bayar dulu, klik F11, simpan. Kita cek di persediaan barang, maka akan tertinggal jadi 9 pak. Nah, jika ini kita lakukan pembelian ulang lagi, seumpama kita belanja lagi urban mill sebanyak 1 bal. 1 bal berarti 500.000. Langsung bayar. F11 kita simpan. Maka dampak di persediaan barang di dalam keterangan, di dalam keterangan rokok urban mill ini saldonya 109 pak. Satuan bertingkat tadi akan tampil di keterangan dengan rincian 1 bal 9 pak. Demikian sedikit mengenai pembuatan satuan bertingkat. Semoga bisa membantu dalam pembuatan satuan-satuan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.